Pada bulan Desember tahun 1987, seorang ibu yang tinggal di Saint Georges-sur-Bolche sangat cemas menunggu anaknya yang tidak pernah kembali lagi ke rumah. Gadis itu berusia 17 tahun. Dia berkuliah di Bienvenue Martin Auxerre, Prancis. Lalu sang ibu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa dia telah kehilangan anaknya. Karena melihat anak itu sudah dewasa, saat itu petugas yang menerima laporan sempat mengira mungkin anak itu pergi bersama kekasihnya. Meskipun demikian, petugas yang menerima laporan itu kemudian mencari keberadaan anaknya. Pencarian besar-besaran pun dilakukan dengan dibantu beberapa relawan. Ada saksi yang melihat gadis itu berjalan menuju rumahnya. Namun faktanya gadis itu tidak pernah sampai ke rumah. Padahal jarak dari rumahnya ke kampusnya kurang lebih hanya sekitar 1,6 km. Selama bertahun-tahun mereka mencari, berdoa dan berharap sang anak akan kembali dengan selamat. Namun gadis itu tidak ditemukan dan tidak ada petunjuk apapun tentang keberadaannya. Hingga 19 tahun kemudian, pada tanggal 11 bulan Juli tahun 2006, ditemukan sisa-sisa tulang manusia di sebuah desa pada sumur bekas yang jaraknya kurang lebih 32 km dari lokasi tempat tinggal orang tuanya. Melalui gigi korban akhirnya diketahui identitasnya. Jenazah itu adalah gadis yang hilang pada tahun 1987. Isabelle Leville tewas di usianya 17 tahun. Dia diculik saat akan pulang ke rumah dari kampusnya. Korban mengalami pelecehan dan diperkos sebelum dia tewas. Hancur sudah impian orang tua untuk melihat anaknya sukses meraih cita-cita. Tragedi itu menyisakan duka yang sangat mendalam. Kisah ini tayang di film dokumenter serial Netflix berjudul Monique Olivier, Accessory to Evil. Tapi saya tidak punya langganan di Netflix. Itu sebabnya kisah ini saya angkat. Barangkali ada teman-teman yang sama seperti saya, nggak punya langganan di Netflix. Inilah kisahnya. Michel Paul Fourniret lahir pada tahun 1942 di Sedan, Prancis, wilayah Ardennes, kawasan perbatasan antara Prancis, Belgia, dan Luxembourg, di mana tempat kelahirannya itu pernah menjadi medan tempur antara angkatan bersenjata Prancis dan Jerman, dan lokasi itu menjadi lokasi bersejarah. Ayah Michel bekerja sebagai tukang logam, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Michel memiliki 2 saudara kandung, namun hubungan mereka kurang akur. Sejak kecil, dia senang menyembelih hewan, dan dikenang oleh teman-temannya sebagai orang yang pendiam, namun dia cerdas. Akan tetapi, dia pun dikenang sebagai seorang penipu yang ulung dan pencuri di kelasnya. Konon masa kecilnya, dia sering dianiaya oleh ibunya dengan kejam dan dia menjadi korban pelecehan eks oleh ibunya. Sehingga dia mengalami trauma dan ingin melakukan hal serupa pada orang lain. Di awal karirnya, dia bekerja sebagai tukang potong hewan di perusahaan penggilingan. Kemudian dia melanjutkan karirnya sebagai pekerja di perusahaan desain industri. Pada tahun 1964, Michel menikah di usianya 22 tahun. Akan tetapi, malam pertamanya Michel sangat kecewa. Ternyata istrinya bukan lagi PRW. Meskipun demikian, perjalanan rumah tangga mereka tetap berjalan hingga dikaruniai 1 orang anak. Pertama kali dia melakukan pelecehan pada seorang gadis muda di tahun 1966 saat usianya menginjak 24 tahun, dan dia dipenjara pertama kali pada tahun 1967. Istri pertamanya kemudian mengajukan perceraian, dan sejak saat itu anak dan istrinya mengabaikan dia, tidak ingin bertemu lagi. Michel sangat terobsesi dengan wanita yang masih PRW. Setelah dia bebas dari penjara, dia menikah lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 1970. Dalam pernikahan keduanya, Michel dan istri keduanya
dikaruniai 1 orang putra dan 2 putri kembar. Hewan buas akan selalu mencari mangsanya. Michelle melakukan lagi kejahatan serupa. Dia menyerang, melecehkan, dan memperkos gadis-gadis di bawah umur. Hingga kemudian pada tahun 1984, dia dihukum penjara di usianya 42 tahun. Hal itu menyebabkan dia bercerai lagi untuk yang kedua kalinya. Istri dan anak-anaknya tidak pernah mengakui Michelle sebagai kepala rumah tangga. Dia diabaikan dan dia ditinggal oleh anak-anak dan istrinya. Karena perilaku dan perbuatan jahatnya sangat memalukan, membuat depresi keluarga. Di dalam penjara, dia tidak pernah bertobat ataupun menyesali perbuatannya. Saat dia di penjara, Michelle berteman dengan seorang perampok bernama Jean-Pierre Halagourt, yang mana temannya itu berbagi cerita tentang hasil rampokannya yang berupa emas. Hingga akhirnya Michelle diperkenalkan dengan istri perampok itu, bernama Farida Hemiche, untuk membuat kesepakatan dan untuk mengambil hasil rampokan yang dia kuburkan di suatu wilayah pemakaman. Kesepakatan itu akan dilaksanakan bila nanti Michelle bebas dari penjara. Uniknya, dari balik jeruji pun, Michelle bisa berkenalan dengan seorang wanita yang usianya 6 tahun lebih muda. Wanita itu bernama Monique Olivier, wanita kelahiran tahun 1948. Dia berstatus janda dengan 2 anak. Mereka bertemu melalui program Sahabat Pena Penjara, pencarian sahabat pena yang dia sebarkan melalui pengumuman seperti iklan di sekitar Paris. Saat itu, Monique berprofesi sebagai perawat. Setelah dia pulang kerja, dia melihat iklan pencari pertemanan sahabat pena yang dipasang oleh Michelle. Kebetulan saat itu, Monique sedang bermasalah dengan mantan suaminya. Dia butuh teman baru untuk bertukar cerita dan curhat. Kemudian Monique menghubungi Michelle hingga mereka menjadi teman akrab. Cerita dalam surat itu, Monique menceritakan masalah tentang mantan suaminya yang dianggapnya sangat kejam. Dan Michelle menceritakan pula masalah pribadinya kepada Monique. Di surat itu pun, Michelle banyak bercerita tentang keinginannya yang sangat menyimpang dan tentang fantasinya ingin memperkos dan menghabisi nyawa gadis-gadis. Dan pada surat itu, Michelle mengakui telah menghabisi belasan nyawa tanpa merasa ada yang aneh. Monique malah jatuh cinta dan melanjutkan hubungan mereka. Kemudian mereka saling berjanji untuk saling bantu menyelesaikan semua masalah. Setelah Michelle dibebaskan dari penjara pada tahun 1987, akhirnya Michelle dan Monique bertemu. Saat itu Michelle menepati janjinya. Dia menyelesaikan masalah Monique. Dia menghabisi nyawa mantan suami Monique. Setelah Monique menjalin hubungan dengan Michelle, dia berhenti dari pekerjaan perawat. Merasa sudah saling suka, mereka kemudian tinggal satu atap di Saint-Cirque-Loyon di wilayah utara tengah Prancis. Untuk membayar semua hutang budi Michelle yang telah menghabisi suaminya, beberapa bulan kemudian, Monique menjalankan janjinya. Dia membantu kejahatan Michelle dengan mencari dan memikat para wanita yang akan dimangsa oleh Michelle. Suatu hari pada tahun 1987, Monique dan Michelle membuat modus kejahatan pertama kalinya menjebak seorang gadis, di mana saat itu Monique berkendara sendirian, sementara Michelle menunggu di suatu tempat di pinggir jalan. Monique yang berkendara sendirian melihat seorang gadis sedang berjalan kaki. Dia adalah Isabelle Leville. Saat itu, Monique menggunakan modus pura-pura bertanya alamat pada Isabelle dan menawarkan tumpangan untuk menunjukkan arah yang dia cari. Isabelle yang memang ramah, baik dan senang membantu orang lain. Kemudian dia menanggapinya dan masuk ke dalam mobil itu untuk menjadi penunjuk jalan. Namun di tengah perjalanan, Monique beralasan mobilnya mogok, sehingga dia menepi dan memarkirkan kendaraannya. Di jalan itu sudah ada Michelle yang berdiri menunggu mangsanya, dengan berpura-pura memberi bantuan seolah mereka baru bertemu.
Saat Isabel lengah, Michelle menjerat Isabel dengan seutas. Kemudian dia hingga gadis itu benar-benar tidak sadarkan diri. Isabel telah terjebak karena sikapnya yang terlalu ramah dan terlalu baik. Meskipun orang itu adalah orang asing yang tidak pernah diketahui akan berniat jahat padanya. Seandainya saat itu Isabel bisa lebih waspada dan sedikit saja curiga pada orang asing, bukan berarti memiliki negative thinking. Akan tetapi mungkin kejahatan itu tidak akan terjadi dengan mudah. Isabel yang sudah tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke tempat tinggalnya di San Circolo. Di rumah itu, Michelle melancarkan aksi bejatnya dan dia korban hingga tewas. Aksinya itu disaksikan oleh Monique tanpa dia merasa iba sedikit pun pada korban. Kemudian pasangan iblis itu membawa jasadnya sejauh kurang lebih 46 km ke Bassi-on-Lot, di mana mereka menemukan sumur bekas lalu melemparkan tubuh gadis itu ke dalam sumur. Selama itu kejahatannya belum terungkap, hingga berjatuhan korban-korban lainnya. Pasangan itu semakin kompak berbuat kejahatan. Pada bulan Maret tahun 1988, Michelle menjalankan janjinya pada teman perampok yang dia kenal sewaktu di penjara. Farida Hemiche, istri Jean-Pierre, datang menemuinya untuk meminta bantuan mengambil hasil rampokan yang dia sembunyikan di pemakaman Fontenay di Paris. Barang itu berupa emas batangan dan koin emas. Mereka berhasil menemukan harta karun itu dan Michelle mendapatkan komisi dari hasil kerjanya. Dia mendapatkan komisi sebesar 500.000 franc atau setara kurang lebih 8 juta rupiah. Namun rupanya komisi itu kurang cukup baginya. Dia menjadi ingin menguasai seluruh hasil emas itu. Beberapa minggu kemudian, pada bulan April, dengan dibantu Monique, Michelle berhasil mendapatkan harta karun itu seluruhnya dengan menjebak dan menghabisi nyawa Farida. Setelah menguburkan Farida, pasangan itu mengatur seolah-olah Farida kabur ke luar negeri, membawa seluruh hasil rampokan itu. Mereka kemudian membawa dan memarkir mobil Farida di Bandara Orly, Paris. Kemudian Michelle berdrama pura-pura khawatir menyampaikan kabar pada suaminya bahwa Farida hilang. Michelle pun pura-pura membantu mencari Farida. Dalam sekejap, mereka menjadi orang kaya, membeli istana megah seperti kastil sekelas rumah bangsawan di Ardennes, sebuah pegunungan di Perancis Utara. Mereka menikmati hasil pengkhianatan dan rampokan itu. Namun, setelah Jean-Pierre bebas dari penjara, dia mengetahui bahwa Michelle punya istana mewah. Seketika itu, dia yakin bahwa Michelle telah mengambil seluruh harta karun itu. Dengan sangat marah, kemudian Jean-Pierre datang ke istana Michelle dengan membawa senjata akan membunuhnya. Michelle melihat kedatangannya, lalu dia kabur meninggalkan anak dan istrinya. Tak menyerah untuk memburu kembali hasil rampokan itu dan mencari keberadaan sang istri Farida, Jean-Pierre melapor pada kepolisian untuk menyelidiki kasusnya. Namun apa daya bila dia sudah di blacklist oleh kepolisian. Laporan dari mantan narapidana menjadi jalan buntu. 3 bulan kemudian, pada bulan Juli tahun 1988, Marie Angel Domes menjadi korban selanjutnya. Dia seorang pelajar yang sebelumnya dilaporkan hilang dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Bulan berikutnya pada bulan Agustus, saat itu Monique dalam keadaan mengandung 8 bulan anak pertamanya. Mereka pergi ke supermarket. Di tempat parkir, mereka melihat ada seorang gadis muda bernama Fabienne Leroy, berusia 20 tahun. Seketika itu naluri jahatnya menargetkan gadis itu untuk dimangsa. Dengan berpura-pura sakit akan melahirkan, pasangan itu meminta bantuan sang gadis untuk mengantarkannya segera ke rumah sakit. Tanpa ada penolakan, dengan polosnya gadis itu pun membantu dan dia naik ke mobil untuk mengantarkan mereka. Di perjalanan gadis itu dibuat tidak sadarkan diri. Lalu dia dibawa ke hutan untuk diperkos.
Sebelum melakukan aksi bejatnya pada gadis itu, konyolnya dia menyuruh istrinya untuk memeriksa gadis itu, apakah masih PRW atau tidak. Namun permintaan itu ditolak oleh Monique. Setelah Michelle melakukan aksi tak senonoh, kemudian gadis itu dihabisi dengan cara pada dadanya. Aksinya tak terhenti sampai di situ. Dengan modus yang sama, pura-pura tanya alamat, dan modus mengundang korban ke kastilnya. Di mana ada kesempatan dan ada calon mangsa, dia gunakan untuk berbuat kejahatan itu demi fantasinya. Sebelum menikah resmi, Monique melahirkan anak pertamanya. Anak itu diberi nama Celine pada bulan September tahun 1988. Di awal tahun 1989, di mana pasangan itu baru memiliki baby. Hal itu tidak menghentikan aksi jahatnya. Jean Marie de Sramut, gadis berusia 21 tahun, menjadi korban berikutnya. Pada bulan Januari, pasangan iblis itu bertemu dengan Jean di kereta saat Jean akan kembali ke asrama di sebuah biara. Jean terbujuk dan mengikuti ajakan pasangan itu untuk mampir ke istananya. Michelle bertanya pertanyaan yang janggal. "Apakah kamu masih PRW?" Jean menjawab, "Saya sudah punya kekasih dan tidak PRW lagi." Saat itu Michelle menjadi marah lalu menyerang gadis itu untuk memperkosnya dan menyumpal mulutnya. Sang gadis yang syok, dia berusaha kabur namun gagal. Dia dicek hingga tewas. Setelah mereka sudah merasa saling cocok dalam berbagai hal dan yakin saling mencintai, kemudian Michelle dan Monique memutuskan untuk menikah resmi pada bulan Juli tahun 1986. Hal itu menjadi pernikahannya yang ketiga bagi Michelle dan sudah dikaruniai satu orang putra dengan Monique. Umumnya rumah tangga dibangun untuk kehidupan yang sempurna dan lebih baik, tapi tidak dengan pasangan ini. Bahkan mereka menjalankan aksinya bersama anaknya yang masih kecil sebagai alat kejahatan mereka. Di akhir tahun 1986, Elizabeth Pritchett yang berusia 12 tahun menjadi korban selanjutnya. Mereka bertemu di perbatasan Prancis-Belgia kota Namur. Setelah berhasil menipu Elizabeth dengan alasan minta petunjuk rute, kemudian Elizabeth dibuat tak berdaya untuk diperkos. Namun saat itu Elizabeth sedang datang bulan, sehingga dia urungkan aksi bejatnya itu, sementara sang istri membantu membersihkan cairan merah pada gadis itu. Hingga keesokan harinya, gadis itu dibawa ke kastil untuk ditewaskan dan dikubur. Saat itu, hilangnya Elizabeth masih menjadi misteri. Kejahatan pasangan iblis itu masih belum terbongkar. Polisi pun belum mendapatkan titik terang untuk menangkap pelaku. Sementara setelah kematian Elizabeth, beberapa saksi melihat penampakan Elizabeth ada di sekitar Belgia dan ada pula saksi yang melaporkan melihat Elizabeth ada di luar negeri. Sehingga saat itu orang tua dan polisi yakin Elizabeth diculik dan masih hidup. Tanpa lelah orang tua mencari anaknya, berharap anaknya masih hidup. Hingga pada awal tahun 1990, untuk menghindari aksi teror dari kawan perampok Jean-Pierre, pasangan itu pindah ke Belgia di Saint-Justin yang jaraknya kurang lebih 10 km dari perbatasan Prancis. Di sana, Michelle dan sang istri melakukan aksi serupa dan masih menjadikan anak sebagai alat kejahatannya. Joanna Paris, usia 21 tahun, seorang guru bimbel bahasa Inggris, dia menjadi korban setelah memasang iklan jasa les private di salah satu surat kabar lokal. Dengan modus akan memakai jasa les private untuk anaknya, Michelle dan Monique berhasil menjebak guru itu dan menghabisi nyawanya. Pada 17 Mei tahun 1990, Joanna ditemukan tewas tanpa busana di sungai Yongen yang jaraknya kurang lebih 326 km dari tempat pasangan itu tinggal. Polisi berhasil mendapatkan informasi jenis kendaraan pelaku. Hal itu menjadi musibah yang sangat menyedihkan bagi orang lain. Mirisnya dalam kasus ini, kejahatan Michelle belum terungkap dan ada orang lain yang tidak berdosa menjadi korban salah tangkap dan salah tuduh oleh polisi.
seorang pria yang bernama John Grove yang tinggal dekat dengan keluarga Natasha ditangkap dan harus bertanggung jawab atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Hanya karena kendaraan yang dia miliki sama persis dengan kendaraan van putih milik Michelle. Sehingga hal itu membuatnya sangat depresi. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk bundir di dalam selnya. Dengan modus yang sama, Celine Cizon, gadis berusia 18 tahun menjadi korban yang ke-9. Kerangka tubuhnya ditemukan pada tanggal 22 Juli tahun 2000 di hutan Friesesemois, Belgia. Korban ke-10 asal Thailand bernama Manea Sumpong. Jenazahnya ditemukan di hutan dalam keadaan tidak utuh karena dimakan binatang buas. Tibalah hari apes bagi pasangan Dajjal itu. Pada tahun 2003, pasangan itu akhirnya berhasil ditangkap. Setelah penculikannya gagal pada seorang gadis berusia 13 tahun. Gadis itu berhasil melepaskan ikatan pada tangannya. Dengan cara digigit, dia kabur dari van itu. Melalui gadis itulah, polisi akhirnya berhasil mendapatkan informasi, ciri-ciri pelaku, dan mobil van putihnya. Menjadi petunjuk penting untuk penyelidikan polisi. Meskipun sudah diketahui ciri-cirinya, tapi pelaku belum tertangkap. Sehingga pada saat polisi masih menyelidiki, terjadi hal serupa pada gadis lain yang berusia 9 tahun, Estelle Mouzin, dilaporkan hilang namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Tahun itu menjadi akhir dari kejahatan berantai mereka. Polisi Belgia berhasil menangkap mereka dan harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sejak tahun 1987 hingga bulan Januari tahun 2003 yang diakui dan diketahui ada sebanyak 11 orang yang menjadi korbannya. Entah berapa lusin korban yang tidak diketahui. Anak-anak Michelle menjadi sangat terganggu psikisnya setelah mengetahui kejahatan ayahnya lebih parah dari sebelumnya. Hingga akhirnya dua putri kembar tidak kuat menanggung aib malu atas kejahatan yang diperbuat oleh ayah. Sehingga mereka memutuskan untuk bundir. Dan satu orang putranya tewas kecelakaan. Para orang tua yang anak-anaknya menjadi korban keganasan Michelle. Mereka sangat gigih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2008, Michelle akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun saat itu peran sang istri Monique masih kurang jelas. Sehingga proses persidangan sangat lama dan tertunda untuk menemukan bukti lengkap yang akan menjerat hukuman bagi Monique Olivier. Saat hukuman dan proses persidangan masih berjalan, Monique dan Michelle bercerai pada tahun 2010. Monique menyadari telah berbuat kesalahan. Selama perjalanan hidupnya, dia menyesali semuanya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Menyesal memang selalu akan ada di akhir. Bila menyesal ada di awal, itu namanya pendaftaran. Dari awal, Monique sudah mendaftar untuk menjadi partner kejahatan melalui sahabat pena penjara. Tahun 2021 menjadi akhir dari segalanya. Michelle meninggal pada usianya 79 tahun karena sakit jantung. Proses persidangan berjalan hingga tahun 2023. Celine, anak satu-satunya, hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian. Menceritakan semua yang dia tahu tentang orang tuanya dan sang putra itu pun memberikan bukti yang memberatkan ibunya. Pada akhirnya, Monique Olivier pun divonis seumur hidup sebagai kaki tangan penculikan dan terlibat 3 pembunuhan. Mereka menjadi pasangan iblis yang menjadi sejarah kejahatan berantai di Perancis dan Belgia dengan nama julukan Ogre of the Ardennes atau raksasa dari Ardennes. Jenazah Farida Hemiche, Mary Angel Domes, dan Estelle Mouzin tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 3 Juli tahun 2004, dengan dipandu oleh Monique Olivier, polisi menggeledah seluruh wilayah kastil milik Michelle untuk menemukan tempat dikuburkannya para korban. Di sana, mereka berhasil menemukan tulang belulang milik Elizabeth dan Jane. Setelah orang tuanya dipenjara dan meninggal, Celine, sang anak satu-satunya, pindah ke Prancis Selatan dengan identitas baru. Semoga Celine tidak mewarisi tabiat buruk orang tuanya. Semoga dia bisa memperbaiki keturunannya.
Demikian kisah kali ini. Hidup hanya sementara di dunia ini. Apa yang akan kita kumpulkan selagi masih hidup? Kebaikan akan berbuah manis, kejahatan akan berbuah pahit. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dari orang-orang jahat, dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan jahat. Terima kasih Sobat You Love. Salam.